Bab 5. Si kembar berdiri di trotoar di luar toko buku, menginjak pecahan kaca yang berhamburan dari jendela. Menatap Nick yang sedang mengeluarkan sebuah anak kunci. "Tapi kami tak bisa pergi begitu saja," ujar Sophie dengan tegas. Josh mengangguk. "Kami tidak akan pergi kemana-mana." Nick Fleming atau Flamel, si kembar mulai terbiasa dengan nama itu, memutar kunci toko buku dan mengguncang-guncang pintu. Mereka dapat mendengar buku-buku berjatuhan ke lantai di dalam toko. "Aku benar-benar mencintai toko ini," gumam Flamel. "Tempat ini mengingatkanku pada pekerjaan pertamaku." Dia memandang Sophie dan Josh. "Kalian tidak punya pilihan. Jika ingin tetap hidup hari ini, kalian harus pergi sekarang juga." Setelah itu dia berbalik, mengenakan jaket kulit lusuhnya sambil bergegas menyeberangi jalan menuju coffee cup. Si kembar saling menatap lalu cepat-cepat mengikutinya. "Kau punya kunci tempat ini?" Sophie mengangguk. Dia mengeluarkan 2 buah kunci yang terkait pada gantungan kunci jembatan Golden Gate. "Dengar, jika Bernice kembali dan mendapati kafe ini tutup, dia mungkin akan menelpon polisi atau apa." Benar juga," kata Flamel. "Tinggalkan pesan untuknya," katanya kepada Sophie. "Pesan yang pendek saja. Bilang kalau kau mendadak harus pergi. Ada sesuatu yang penting, semacam itu. Katakan bahwa aku menemanimu. Jangan terlalu rapi, buat seolah kau sedang terburu-buru. Apakah orang tua kalian masih berada di lokasi penggalian di Utah?" Orang tua si kembar adalah arkeolog yang saat ini sedang bekerja untuk Universitas San Francisco. Sophie mengangguk. "Iya, setidaknya sampai 6 minggu lagi. Kami masih tinggal bersama Bibi Agnes di Pacific Heights," tambah Josh. "Bibi agoni, siksaan. Kami tak bisa menghilang begitu saja. Bibi Agnes menunggu kami untuk makan malam," kata Sophie. "Kalau kami telat 5 menit saja, dia bisa-bisa panik. Minggu lalu saat tram yang kami tumpangi rusak dan kami telat 1 jam, dia sudah menelpon orang tua kami sebelum kami sampai di rumah." Bibi Agnes berumur 84 tahun dan meskipun dia membuat si kembar merana akibat kecerewetannya, mereka sangat menyukainya. "Kalau begitu, kalian juga harus mencari alasan untuknya," kata Flamel dengan nada datar, menghambur memasuki kafe bersama Sophie di belakangnya. Josh ragu-ragu sejenak sebelum melangkahkan kaki ke dalam coffee cup yang sejuk, bercahaya remang-remang dan beraroma manis. Dia berdiri di trotoar, menyandang ranselnya di bahu, memandang ke sekeliling. Jika dia mengabaikan pecahan kaca berkilauan yang berserakan di trotoar depan toko buku, semuanya tampak sangat normal, seperti layaknya suasana siang pada hari kerja. Jalanan lengang dan sepi, udara syarat dengan aroma samar-samar lautan. Di seberang dermaga di dekat wilayah Fisherman's Wharf, sebuah kapal membunyikan klakson, suara nyaring yang menghilang sendirian di kejauhan. Semuanya tampak kurang lebih sama dengan keadaan setengah jam sebelumnya. Hanya saja tidak ada yang sama. Semuanya tidak akan sama lagi. Dalam setengah jam terakhir, dunia Josh yang teratur telah goyah dan berubah tanpa bisa dihindarinya. Dia adalah seorang murid SMA biasa, tidak terlalu pintar, tapi juga tidak bodoh. Dia bermain sepak bola, menyanyi dengan buruk dalam band temannya, tertarik pada beberapa orang gadis, tapi belum punya pacar. Dia kadang-kadang memainkan game di komputer, lebih menyukai permainan tembak-tembakan orang pertama macam Quake, Doom, dan Unreal Tournament. Tidak menyukai permainan balapan dan tidak bisa menamatkan Myst. Dia suka menonton The Simpsons dan hafal di luar kepala dialog-dialog dari tiap episode favoritnya. Sangat menggemari Shrek, meskipun dia tidak pernah mengakuinya. Dan menganggap Batman yang baru lumayan dan X-Men hebat. Dia bahkan menyukai Superman yang baru, meskipun orang-orang berpendapat sebaliknya. Josh hanyalah remaja biasa, tetapi remaja biasa tidak akan terjebak di tengah-tengah pertempuran sihir antara 2 orang penyihir besar dari masa lalu. Tidak ada yang namanya sihir di dunia ini. Sihir adalah efek khusus dalam film. Sihir adalah pertunjukan sulap yang melibatkan kelinci dan burung merpati dan kadang-kadang harimau. Juga David Copperfield yang menggergaji manusia menjadi 2 dan melayang di atas penonton. Sihir tidak sungguh-sungguh ada. Tetapi kalau begitu bagaimana dia dapat menjelaskan tentang apa yang baru saja terjadi di toko buku? Dia melihat sendiri rak-rak buku seketika membusuk, menyaksikan kertas berubah menjadi bubur, mencium bau telur busuk dari mantranya di
dan bau mint yang lebih segar saat Flamel mempraktikkan sihirnya. Josh Newman bergidik di bawah sinar matahari sore yang terik dan memasuki coffee cup, membuka ransel dan mengeluarkan laptop bututnya. Dia memerlukan sambungan internet nirkabel di kafe ini. Dia ingin mencari informasi tentang beberapa nama, Dr. John Dee, Paranel, dan terutama Nicholas Flamel. Sophie mencoretkan pesan di bagian belakang sebuah serbet kertas, lalu membacanya sambil menggigiti ujung pensil. Mrs. Fleming sakit, ada kebocoran gas di toko buku. Pergi ke rumah sakit. Mr. Fleming bersama kami. Semuanya oke. Nanti ku telepon. Saat kembali dan mendapati kafe ditutup sebelum jam padat sore hari, Bernice tidak akan senang. Sophie menduga dirinya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Menghela nafas, dia menandatangani pesan itu dengan sekuat tenaga hingga nyaris menembus kertas, lalu menempelkannya di mesin kasir. Nicholas Flamel melihat dari balik bahu Sophie dan membaca pesan itu. Bagus, bagus sekali. Dan pesanmu menjelaskan kenapa toko buku juga tutup. Flamel menoleh ke tempat Josh sedang mengetik dengan penuh semangat. Ayo berangkat, aku sedang mengecek email, gumam Josh, mematikan dan menutup laptopnya. Pada saat seperti ini, tanya Sophie tidak percaya. Iya, kehidupan terus berjalan, tak ada yang bisa menghentikan datangnya email. Josh berusaha tersenyum, namun gagal. Sophie menyambar tas dan jaket denim vintage kesukaannya, lalu sekali lagi mengedarkan pandangan ke kafe. Tiba-tiba dia berpikir bahwa dirinya tidak akan melihat tempat ini dalam waktu yang lama. Tapi itu konyol tentu saja. Dia memadamkan lampu, mendorong kembarannya dan Nick Flamel melewati pintu depan dan menekan kode alarm. Setelah itu, dia menutup pintu, memutar kunci, dan memasukkan gantungan kuncinya ke kotak surat. Apalagi sekarang? Dia bertanya. Sekarang kita mencari pertolongan dan bersembunyi, sampai aku berhasil memikirkan tentang apa yang sebaiknya kalian lakukan. Flamel tersenyum. Kami pintar bersembunyi. Aku dan Perry sudah melakukannya selama lebih dari setengah milenium. Bagaimana dengan Perry? Tanya Sophie. Akankah membahayakannya? Setelah beberapa minggu bekerja di kafe, Sophie mulai mengenal dan menyukai wanita jangkung dan anggun itu. Dia tidak ingin Perry terluka. Flamel menggeleng. Dia tidak akan bisa melukainya. Perry terlalu kuat. Aku tidak pernah mempelajari ilmu sihir, tapi Perry pernah. Sekarang ini yang bisa dilakukan Dee hanyalah menahannya, mencegahnya menggunakan kekuatan. Tapi dalam beberapa hari, Perry akan mulai menua dan melemah. Mungkin dalam seminggu, bisa dipastikan dalam 2 minggu. Dan jika saat itu tiba, dia akan mampu menggunakan kekuatannya untuk melawan Perry. Tetap saja, Perry akan selalu waspada. Dia akan menahan dia di balik Ward dan Sigil. Flamel melihat ekspresi bingung di wajah Sophie. Terali sihir, jelasnya. Dia hanya akan menyerang Perry saat dia yakin dirinya akan menang. Tapi pertama-tama, dia akan berusaha mencari tahu seberapa tinggi pengetahuan sihir Perry. Penggalian pengetahuan selalu menjadi kekuatan terbesar Dee, dan juga kelemahannya. Dengan tatapan menerawang, Flamel meraba-raba sakunya mencari sesuatu. Perryku dapat menjaga diri. Kapan-kapan ingatkan aku untuk menceritakan tentang bagaimana dia melawan sepasang Lamie Yunani. Sophie mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa itu Lamie Yunani. Saat melangkah ke jalan, Flamel menemukan benda yang dicarinya. Sebuah kacamata berlensa bulat. Dia memakainya, memasukkan kedua tangannya ke saku jaket dan mulai bersiul sumbang. Seolah-olah dia tidak peduli lagi pada dunia. Dia menoleh ke balik bahunya. Well, ayo pergi. Si kembar saling memandang dengan tatapan kosong, lalu bergegas menyusulnya. Aku sudah memeriksa dia di internet, gumam Josh, melihat sekilas pada kembarannya. Jadi itu yang sebenarnya kau lakukan. Kupikir juga tidak mungkin ada email yang sepenting itu. Semua yang dikatakannya benar. Dia ada di Wikipedia dan ada hampir 200.000 artikel yang muncul saat aku memasukkan namanya di Google. Ada lebih dari 10 juta artikel untuk John Dee, bahkan Paranel juga ada. Dan di sana juga disebutkan tentang buku dan segala macamnya itu. Di sana juga dikatakan bahwa saat dia meninggal, kuburannya digali oleh para pemburu harta karun dan mereka menemukannya dalam keadaan kosong, tidak ada mayat dan harta apapun.
Ngomong-ngomong, rumahnya masih ada di Paris. Yang jelas, dia tidak kelihatan seperti seorang penyihir terkenal, gumam Sophie. Aku tidak yakin seperti apa seharusnya penampilan seorang penyihir, kata Josh lirih. Penyihir yang aku tahu cuma Penn dan Teller. Aku bukan penyihir, kata Flamel tanpa memandang mereka. Aku seorang alkemis, seorang ilmuwan, meskipun mungkin kalian tidak akrab dengan ilmu yang kutekuni. Sophie bergegas menyusul Flamel. Dia menggapai untuk menyentuh lengan Flamel dan menyuruhnya berhenti sejenak. Namun kilatan cahaya mirip listrik statis menyengat ujung jarinya. Ah! Dia menarik tangannya merasakan denyutan di jarinya. Apalagi ini? Maaf, Flamel menjelaskan. Itu adalah efek yang muncul setelah... Ya, yang kalian sebut sihir itu, auraku. Medan listrik yang menyelimuti tubuh masih aktif. Yang kau lihat tadi adalah reaksinya saat bersentuhan dengan auramu. Dia tersenyum memamerkan gigi yang rata sempurna. Itu berarti kau juga punya aura yang kuat. Aura itu apa? Flamel tetap berjalan hingga beberapa langkah tanpa menjawab. Lalu dia menoleh untuk menunjuk sebuah jendela. Neon bertuliskan tato berpendar di sana. Lihat itu. Kalian lihat pendar yang mengelilingi kata itu? Iya, Sophie mengangguk sambil memicingkan mata. Setiap huruf dalam kata itu dikelilingi oleh pendar cahaya kuning. Setiap manusia memiliki pendar seperti itu di sekeliling tubuh mereka. Pada masa lalu, pendar itu terlihat dengan jelas, dan orang-orang menyebutnya aura. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti nafas. Seiring dengan terjadinya evolusi, sebagian besar manusia kehilangan kemampuan untuk melihat aura. Ada beberapa yang masih bisa tentu saja. Josh mendengus meremehkan. Flamel menoleh ke belakang. Ini sungguhan, aura bahkan pernah difoto oleh suami istri Kirlian dari Rusia. Medan listrik yang menyelimuti setiap makhluk hidup. Seperti apa kelihatannya? Tanya Sophie. Flamel mengetukkan jarinya ke etalase toko. Sama seperti itu, pendar yang menyelimuti tubuh. Setiap orang memiliki aura yang unik, warna yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Ada yang berpendar terus-menerus, ada yang berkedip-kedip. Ada yang tampak hanya di sisi tubuh saja. Ada yang menyelubungi tubuh seperti amplop. Banyak yang bisa dilihat dari aura seseorang. Apakah mereka sedang sakit atau bersedih, marah atau ketakutan misalnya. Dan kau bisa melihat aura-aura ini? Kata Sophie. Flamel menggeleng, mengejutkan si kembar. Tidak, aku tidak bisa. Perry bisa. Kadang-kadang. Aku tidak bisa, tapi aku tahu cara menyalurkan dan mengarahkan energi. Itulah yang kalian lihat tadi. Energi aura murni. Kurasa aku ingin mempelajari cara melakukannya, kata Sophie. Flamel memandangnya sekilas. Berhati-hatilah pada apa yang kau harapkan. Setiap penggunaan energi berimbas pada sesuatu. Dia mengangkat tangannya. Sophie dan Josh mengerumuninya di sisi jalan yang sepi. Jelas terlihat bahwa tangan Flamel gemetar. Dan saat memandang wajah Flamel, Sophie melihat mata pria itu merah padam. Saat menggunakan energi aura, kalori yang terbakar sama dengan berlari maraton. Sama saja seperti menghabiskan baterai. Aku tidak yakin apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi saat melawan Dee. Apakah Dee lebih kuat darimu? Flamel tersenyum pahit. Jauh lebih kuat. Flamel memasukkan kedua tangannya ke saku jaket kulitnya dan kembali berjalan. Sophie dan Josh mengapit di sisinya. Di kejauhan jembatan Golden Gate tampak menjulang di atas atap-atap bangunan. Dee telah menghabiskan 5 abad untuk mengembangkan kekuatannya. Aku menghabiskan waktu yang sama untuk menyembunyikan kekuatanku. Berkonsentrasi hanya pada beberapa hal kecil yang harus kulakukan supaya aku dan Perenelle tetap hidup. Dee selalu memiliki kekuatan besar, dan aku takut memikirkan apa yang bisa dilakukannya sekarang. Flamel berhenti di kaki bukit, menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu cepat-cepat berbelok ke kiri menuju California Street. Kalian akan punya banyak waktu untuk bertanya nanti. Sekarang kita harus bergegas. Apakah kau sudah kenal lama dengan Dee? Josh bersikeras bertanya, bertekad mendapatkan jawaban. Nicholas Flamel tersenyum getir. John Dee sudah dewasa saat aku menerimanya menjadi murid. Aku masih menerima murid saat itu, dan banyak di antara mereka telah membuatku bangga.
Saat itu aku membayangkan akan membentuk generasi baru, alkemis, ilmuwan, astronom, astrolog, dan ahli matematika. Mereka akan menjadi orang-orang yang berperan dalam menciptakan sebuah dunia baru. Di bisa dibilang murid terpintar yang pernah kumiliki. Jadi kurasa kau bisa mengatakan bahwa aku sudah mengenalnya selama hampir 500 tahun. Meskipun kami hanya sesekali bertemu selama beberapa dekade terakhir. Apa yang mengubahnya menjadi musuhmu? Tanya Sophie. Keserakahan, kedengkian, dan kodeks. Buku Abraham Sang Magus. Jawab Flamel. Dia sudah mendambakannya sejak lama. Dan sekarang buku itu ada di tangannya. Tidak semuanya, Josh mengingatkan Flamel. Iya, tidak semuanya. Flamel tersenyum. Saat Dee menjadi muridku di Paris, dia mengetahui soal kodeks. Pada suatu hari, dia tertangkap basah sedang berusaha mencuri buku itu. Dan kemudian aku tahu bahwa dia bersekongkol dengan Dark Elder, tetua gelap. Aku menolak untuk membagi rahasia-rahasia buku itu dengannya. Dan kami pun bertengkar hebat. Malam itu dia mengirim pembunuh bayaran pertamanya untuk menghabisi nyawaku dan Perry. Mereka manusia biasa dan kami dapat dengan mudah mengalahkannya. Malam berikutnya pembunuh yang muncul jelas bukan manusia. Maka aku dan Perry menyelamatkan buku itu, mengemasi sebagian harta kami dan melarikan diri dari Paris. Sejak saat itu, Dee mengejar kami. Mereka berhenti di dekat lampu lalu lintas. 3 orang turis Inggris sedang menunggu lampu hijau menyala, dan Flamel diam. Sekilas menatap mata Sophie dan Josh untuk menyuruh mereka diam. Lampu hijau menyala dan mereka menyeberang. Para turis berbelok ke kanan, sementara Nicholas Flamel dan si kembar berbelok ke kiri. Kemanakah kalian pergi setelah meninggalkan Paris? Tanya Josh. London, jawab Flamel singkat. Dee nyaris menangkap kami di sana pada tahun 1666. Lanjutnya, dia mengirim unsur api untuk mengejar kami. Sesosok makhluk liar tak berotak yang nyaris menghancurkan seisi kota. Sejarah menyebutnya sebagai Great Fire, kebakaran besar. Sophie memandang Josh. Mereka berdua pernah mendengar tentang kebakaran besar di London. Mereka belajar tentang peristiwa itu dalam sejarah dunia. Sophie terkejut mendapati perasaannya begitu tenang. Disinilah dia berada. Mendengar seorang pria yang mengatakan dirinya telah berusia lebih dari 500 tahun. Bercerita tentang berbagai kejadian bersejarah, seolah-olah dirinya ada di sana saat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan Sophie mempercayainya. Dee hampir berhasil menangkap kami di Paris pada tahun 1763, lanjut Flamel. Dan sekali lagi pada tahun 1835, saat kami berada di Roma dan bekerja sebagai pedagang buku, seperti sekarang. Pedagang buku selalu menjadi pekerjaan favoritku, tambahnya. Dia terdiam saat mereka melewati sekelompok turis Jepang yang sedang dengan seksama mendengarkan penjelasan pemandu wisata mereka yang berdiri di bawah sebuah payung kuning cerah. Setelah mereka menjauh, Fleming melanjutkan ceritanya. Berbagai peristiwa yang terjadi lebih dari 1,5 abad silam rupanya masih terasa segar dan getir dalam ikatannya. Kami melarikan diri ke Irlandia, mengira dia tidak akan menemukan kami di pulau yang ada di pinggiran Eropa. Tapi dia tetap mengejar kami. Dia berhasil mengendalikan White ketika itu. Dan dia membawa 2 makhluk tadi bersamanya. White penyakit dan White kelaparan. Untuk melacak jejak kami. Entah bagaimana dia kehilangan kendali atas kedua makhluk itu. Wabah penyakit dan bencana kelaparan melanda daerah yang malang itu. 1 juta jiwa tewas dalam Great Famine. Bencana kelaparan besar di Irlandia pada tahun 1840-an. Wajah Nicholas Flamel mengeras hingga menyerupai topeng. Aku meragukan apakah Dee memikirkan tentang hal ini. Dia selalu memiliki kebencian besar terhadap umat manusia. Sophie kembali memandang saudara kembarnya. Dari ekspresi wajah Josh, Sophie tahu bahwa dia sedang berkonsentrasi. Berusaha mengolah banjir informasi yang melandanya. Sophie tahu bahwa Josh ingin memeriksa beberapa detail dari cerita Flamel di internet. Tapi Dee tak pernah berhasil menangkapmu, kata Sophie kepada Flamel. Tidak, hingga hari ini. Flamel mengangkat bahu dan tersenyum sedih. Ini tidak terhindarkan lagi, kurasa. Sepanjang abad ke-20 dia semakin dekat dengan kami. Kekuatannya telah jauh bertambah. Organisasinya memadukan sihir kuno dan teknologi modern.
Aku dan Perry lama bersembunyi di Newfoundland hingga dia mengirim dire wolf, serigala maut, untuk memburu kami. Dan setelah itu kami berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dimulai dari wilayah pesisir timur di New York pada tahun 1901 dan secara bertahap bergerak semakin ke barat. Kurasa hanya masalah waktu sebelum dia berhasil mengejar kami. Dia menambahkan. Kamera, video, telepon, dan internet membuat bersembunyi semakin sulit dilakukan sekarang ini. Buku ini, kodeks yang dicarinya. Josh memulai. Iya, buku Abraham Sang Magus, Flamel mengoreksi. Memangnya apa yang istimewa dari buku itu? Nicholas Flamel berhenti secara mendadak di tengah trotoar sehingga si kembar melewatinya. Mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Pria yang berpenampilan biasa-biasa saja itu membentangkan kedua tangannya lebar-lebar, seolah-olah sedang menarik busur panah. Lihatlah aku. Aku lebih tua daripada Amerika. Inilah keistimewaan buku itu. Flamel menurunkan nada bicaranya dan melanjutkan berbicara dengan sikap mendesak. Tapi kau tahu, rahasia kehidupan abadi mungkin hanya sebagian kecil dari rahasia yang tersimpan dalam kodeks. Sophie mendapati dirinya memegangi tangan saudara kembarnya. Josh meremas tangannya dan Sophie tahu bahwa meskipun tidak mengatakan apa-apa, Josh sama takut seperti dirinya. Dengan kodeks, dia dapat mengubah dunia. Mengubah dunia? Sophie berbisik parau dan seketika itu udara bulan Mei terasa dingin menusuk tulang. Mengubah dunia bagaimana? Josh menuntut penjelasan. Membentuknya kembali, ujar Flamel dengan lembut. Dee dan Tetua Gelap, majikannya, akan membentuk kembali dunia ini menjadi seperti pada masa lalu dan tidak terbayangkan lagi. Dan satu-satunya tempat bagi manusia adalah menjadi budak atau makanan.